FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang melaksanakan yudisium mahasiswa program PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, bertempat di Hotel Beston Palembang, Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Acara berlangsung hikmat dengan ditandai dengan pembukaan oleh pembawa acara Hendra SPD MSI sekaligus menjabat Sekretaris PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang, dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abdul Qadir, Koordinator PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Saleh Hidayat, MSI pada kesempatan ini melaporkan bahwa mahasiswa PPG Prajab Gelombang 1 tahun 2022 dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Dirjen GTK nomor 5452-B-GT.00.08-2023 tanggal 13 September tahun 2023. Adapun para peserta terdiri dari 3 bidang studi yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Biologi. Yang dikelompokkan menjadi 2 rumpun yaitu Bahasa dan MIPA. Jumlah mahasiswa yang lulus di bidang studi Bahasa Indonesia 12 orang, Bahasa Inggris 16 orang, 1 orang terlambat lapor diri, dan bidang studi Biologi sebanyak 25 orang, 1 orang tidak lapor diri, 1 meninggal dunia, dengan totalnya 50 orang. Ujar Dr. Saleh Hidayat, MSI. Menurutnya, para peserta ini tersebar dari beberapa provinsi selain Sumsel. Setelah mengikuti pemetaan untuk ditempatkan sebagai guru di mana mereka berdomisili. Sementara itu pelaksanaan PPG Prajabatan di FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang saat ini sudah memasuki angkatan gelombang 3 yang sudah dipersiapkan. Terkait dengan kepercayaan pemerintah kepada lembaganya sebagai penyelenggara PPG Prajabatan, khusus untuk alumni Angkatan Gelombang 1 ini sudah ada usulan membentuk Ikatan Alumni, tambah Dr. Saleh Hidayat, MSI. Sementara itu, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Rusdi Asiroj, MPD mengatakan, yudisium kegiatan PPG Prajabatan ini untuk yang pertama di FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang. Alhamdulillah kita bersyukur angkatan 1 ini semua dinyatakan lulus. Sesuai dengan program pemerintah, mereka dapat ditempatkan sesuai dengan bidang mereka masing-masing program studinya, langsung ditempatkan di sekolah-sekolah sesuai dengan bidang masing-masing, dan mereka mendapatkan kepastian tentang kedudukan dan posisi sebagai guru sesuai dengan rencana pemerintah, seperti ASN atau PPPK dan tunjangan segera mereka peroleh dari pemerintah, kata Dr. Rusdi Asiroj, MPD. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diwakili Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Indawan, MPD, pada kesempatan ini mengatakan, Alhamdulillah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang sudah beberapa tahun mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyelenggarakan program PPG Prajabatan ini. Alhamdulillah yudisium sebagai pertanda selesainya mereka mengikuti perkuliahan PPG di FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang. Mudah-mudahan ditempatkan pemerintah ke berbagai sekolah, dengan harapan, apa yang sudah diberikan selama mengikuti pelajaran akan diaplikasikan di tempat tugas baru dengan profesional, karena sangat berdampak pada mutu pendidikan di sekolah. Sesuai harapan pemerintah, PPG dibuat untuk calon guru menjadi lebih profesional, kata Profesor Indawan seraya menambahkan, bahwa Universitas Muhammadiyah Palembang siap setiap saat sebagai penyambung program pemerintah dalam program PPG ini, dalam rangka membentuk SDM pendidik yang berkualitas. Hadir pada acara yudisium ini selain Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang dan para wakil-wakil dekan, hadir juga para pengelola program studi di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang, seperti Dokteranda Mulyati, MPD, Kaprodi Bahasa Indonesia, Amrina Rista, SSI, MPD, Kaprodi Matematika, Dr. Apriana, Magister Humaniora, Kaprodi Sejarah.
Lia Auliandari, SSC, MSc, Kaprodi Biologi, Winda Lestari, SPD, MPD Kaprodi AP, Asti Gumartiva, SPD, MPD Kaprodi Bahasa Inggris. Selanjutnya hadir juga Sekprodi di antaranya Ayu Wulandari, MPD Bahasa Indonesia, Yuliarni, Magister Humaniora, Sejarah, Eti Nurmala Fadilah, MPD Biologi, dan Nurlena, MPD AP. Rektor, ini acara hari ini yudisium program PPG Pak ya, gelombang 1. Mungkin momen hari ini seperti apa Pak kita menyikapinya? Ya, artinya kayak gini, dengan Alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Palembang kan sudah beberapa tahun mendapatkan percayaan untuk melaksanakan program pendidikan profesi guru. Dan pada hari ini kan ada dua macam program. Yang pertama itu prajabatan dan yang kedua itu dalam jabatan. Nah, yang pada hari ini angkatan pertama untuk dalam jabatan itu pesertanya ada 50 orangan yang di yudisium. Dan alhamdulillah harapannya tentu dengan selesainya mereka mengikuti program PPG di Universitas Muhammadiyah Palembang ini, ya mudah-mudahan mereka yang akan di yudisium ini akan ditempatkan oleh pemerintah ke berbagai sekolah. Tentu dengan harapan bekal yang sudah diberikan selama mereka mengikuti program PPG ini akan dapat diaplikasikan di tingkat sekolah sehingga mereka akan lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Dan tentu harapannya dengan profesionalisme mereka di lapangan nanti akan berdampak kepada mutu pendidikan secara umum di sekolah-sekolah. Ya, karena tentu harapannya sesuai dengan program pemerintah, PPG ini memang difokuskan untuk atau sebuah program yang membuat calon guru atau guru kalau dia dalam jabatan lebih profesional. Dan tentu profesionalitas tersebut ditandai secara formal dengan adanya sertifikat pendidik. Nah, program ini melahirkan sertifikat pendidik. Ya, mudah-mudahan sekali lagi harapan Universitas Muhammadiyah Palembang kepada seluruh peserta yang akan di yudisium ini, silakan dimanfaatkan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktik yang sudah diasah selama 1 tahun melaksanakan program PPG ini. Itu yang poinnya yang Setelah itu ada nggak Pak semacam pemantauan tindak lanjut ketika mereka sudah di tempat tugas sehingga nilai tambah itu terasa, atau ada proses pengawalan terus ya sehingga mereka tetap memberikan pola pengajaran terbaik bagi para peserta didik? Harapannya seperti ini. Harapannya kan pemerintah menyerahkan kepada LPTK. Sudah kita laksanakan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, harapannya pemerintah memantau apakah memang sustainability kemampuan mereka atau mereka selalu mengembangkan program-program atau kegiatan-kegiatan. Kan itu tidak langsung artinya sudah selesai, mereka harus ada pengembangan keberlanjutan. Maka pemerintah itu silakan diawasi, dan kalau memang ada hal-hal yang memang perlu dikolaborasikan lagi kepada LPTK, itu kami bersedia dan tetap siap untuk mengawal program ini. Ya, mudah-mudahan ini tetap terjaga, karena bagaimanapun ya ketika diberikan pengetahuan, ya ketika diberikan pengalaman best practice di dalam melakukan pengajaran, tetap harus dijaga dan dipantau oleh pemerintah agar tujuan umum dari meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu tetap bisa dicapai. Pak, terkait kepercayaan pemerintah terhadap Universitas Muhammadiyah sendiri, Pak, kita akan terus menjaganya karena tidak seluruh perguruan tinggi mendapat kepercayaan ini ya, Pak. Tentu. Jadi alhamdulillah memang sekarang ada 4
program studi yang dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan program ini. Dan tentu program-program ini akan kita jaga dan akan kita kembangkan secara terus-menerus. Kita dalam menentukan pengajar, dalam menentukan dosen dan guru pamong itu berkolaborasi juga dengan pemerintah, dengan sekolah-sekolah. Maka itu saya pikir memang Universitas Muhammadiyah Palembang akan selalu menjaga kepercayaan itu. Iya. Kemudian dalam konteks IKM, Pak, apakah mereka juga sudah akomodatif sehingga ketika implementasi dilakukan mereka juga sudah siap? Ya, mudah-mudahan harapan kita seperti itu. Karena kan komitmen dari awal antara LPTK dengan pemerintah itu ada. Iya. Ya, kita kan untuk mendapatkan program ini kan sesuai dengan evaluasi awal dari pemerintah, terutama dari Kemendikbud ya, Ristekdikti itu selalu ya, kepercayaan ini tentu tidak ujug-ujug datang dari pemerintah, pasti ada evaluasinya. Nah, itu kita jaga itu dan kita concern terhadap kualitas, bagaimana kualitas mutu, kualitas proses ya, itu kita harus jaga secara terus-menerus. Pak Dekan, mungkin kegiatan hari ini adalah pelaksanaan yudisium yang pertama ya Pak untuk program PPG FKIP Universitas Muhammadiyah ya Pak? Ya, alhamdulillah betul sekali. Jadi memang kita baru menyelenggarakan PPG Prajabatan yang pertama kali itu di angkatan 1, ini angkatan 1 tahun 2020. Jadi memang pertama kali kita menyelenggarakan yudisium untuk mahasiswa PPG Prajabatan untuk di FKIP untuk mungkin Pak, momen hari ini kita berapa dan mungkin harapan kita ke depan seperti apa Pak terhadap program PPG FKIP Muhammadiyah ini sendiri? Yang pertama sebenarnya alhamdulillah kita bersyukur bahwa untuk angkatan pertama ini kan begitu ujian terakhir alhamdulillah semua dinyatakan sudah lulus. Nah, yang kita berharap bahwa sesuai dengan program pemerintah mereka ini dapat ditempatkan sesuai dengan bidang mereka masing-masing, ya sesuai dengan mereka waktu masuk di program PPG yang ini kan ada 3 bidang studi, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan biologi. Nah, harapan kita memang mereka ini langsung ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang sesuai dengan bidang studi masing-masing. Harapan kita seperti itu. Dan juga tentu mereka dapatkan kepastian tentang ya posisi atau kedudukan mereka sebagai guru itu harus ya sesuai dengan rencana pemerintah, apakah diangkat ASN PNS istilahnya atau P3K begitu. Jadi artinya tunjangan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang itu segera dapat mereka peroleh ya realisasinya oleh pemerintah. Pak, terhadap kesiapan FKIP Muhammadiyah sendiri Pak untuk menambah program studi sehingga mendapatkan kesempatan jadi penyelenggara PPG juga Pak? Maksudnya sekarang kan kita sudah berapa Pak 4 program studi yang dipercaya bidang studi. Ya, bidang betul. Studi. Mungkin kita ada ke depan untuk lebih mempersiapkan diri supaya lebih dari 4 bidang ini yang dipercaya pemerintah. Ya, di FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang kan ada 6 program studi. Artinya menggambarkan bidang studi yang ada di sekolah gitu ya nantinya. Mereka kan di FKIP mempersiapkan calon-calon guru untuk mengajar mata pelajaran yang ada di sekolah seperti itu. Nah, yang ke depan ini insya Allah sudah siap SDM-nya yang karena selama ini memang SDM kita belum siap untuk diajukan karena jumlah dosen yang nanti akan mengampu mata kuliah di PPG itu secara otomatis sebenarnya home base-nya harus dipindahkan sehingga dosen yang home base-nya tetap di prodi S1 itu harus mencukupi syarat minimal. Nah, alhamdulillah sekarang insya Allah sudah jadi insya Allah dalam tahun ke depan kita akan mengajukan tambahan 1 lagi bidang studi di PPG yaitu prodi sejarah. Pak, satu lagi himbauan terhadap para lulusan Pak, mungkin harus bersemangat atau seperti apa menghadapi realita gitu. Ya, sebenarnya kalau kami memberikan dorongan dan semangat selama proses perkuliahan itu secara terus-menerus kepada mereka
Bahkan sampai terakhir waktu pengumuman kelulusan ada informasi bahwa ada di antaranya itu yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang studinya. Dan sesuai dengan arahan dari Dirjen GTK, kepada mereka kami himbau untuk tetap menerima dulu, karena sesuai dengan porsi yang ada itu diterima dulu formasinya yang ada yang demikian, sehingga tetap mereka harus bersemangat lah dulu untuk menerima itu. Karena jangan sampai mereka sudah dinyatakan lulus tapi karena tidak menerima Justru dianulir nanti dianulir dan mereka jadi tidak punya status. Itu kan kasihan. hal-hal Makasih banyak, khusus. Hal-hal khusus yang berkaitan dengan etos kerja segala macam, sehingga ketika mereka melaksanakan tugas tetap punya motivasi yang tinggi, apa yang dipesankan ke mereka. Pak, saya selaku koordinator acara ini, hari ini momennya kegiatannya apa Pak depan? Hari ini momennya yudisium mahasiswa program pendidikan profesi guru gelombang 1 tahun 2022. Mereka ini sudah dinyatakan lulus pada bulan September yang lalu. Jadi pencetakan sertifikat pendidiknya itu baru diperbolehkan di tanggal 15 September. Nah, baru sekarang kita bisa lakukan kegiatan yudisium. Yudisium ini diikuti oleh 50 orang, ya. Dari bidang studi bahasa Indonesia itu 12 orang, dari bidang studi bahasa Inggris ada 17 orang, nah, sisanya dari bidang studi biologi ada 23 orang, jadi 50 orang. Nah, semua itu tersebar dari beberapa provinsi, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan sendiri, ya. Nah, dari semua itu mereka kemarin sudah mengikuti pemetaan untuk ditempatkan sebagai guru di tempat di mana mereka berdomisili. Dan ternyata mereka ini sepertinya tidak sesuai dengan harapan, karena yang dari bidang studi tadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan biologi tidak ditempatkan seperti yang mereka harapkan untuk menjadi tenaga pendidik atau guru yang biologi, bahasa Inggris. Kayaknya kebanyakan menjadi guru kelas. Ya. Bahkan ada yang dari bidang studi biologi itu dia mengajar sebagai guru PKWU, ya, prakarya dan kewirausahaan. Tapi kalau mereka tidak mengambil kesempatan itu, ya mereka rugi. Gitu. Jadi ya ada yang senang, ada yang kurang senang. Gitu. Kalau terkait kepercayaan dari pemerintah sendiri terhadap FKIP yang sekarang sudah bertambah sepertinya mata prodinya, ya Pak? Iya, karena kita sejak pelaksanaan dari tahun 2021 yang lalu, kita tingkat lulusannya tuh di atas 75%. Ya, ini angka berhasil. Termasuk ini juga, ini 50 masuk, 50 keluar. Angkatan pertama ini. Angkatan kedua juga seperti itu, sudah mereka melakukan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau UKPPG. Cuma mereka nanti ya plottingnya juga sudah. Berarti sekarang persiapan angkatan keberapa Pak? Angkatan ketiga, gelombang ketiga. Gelombang ketiga ya. Ini tadi saya sampaikan kepada mereka dalam kesempatan ini, mereka saya minta untuk membuat ikatan alumni. Gitu. Karena sebab mereka ini kan sudah dinyatakan lulus, kemudian nanti akan mengikuti tes ASN P3K itu. Ya. Jadi mereka sudah mendaftar, belum wawancara tapi gitu. Berkaitan dengan program studi tadi yang tidak linear tadi, arahan kita apa sehingga mereka tetap bisa